أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah di subuh yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai kenikmatan. Di antaranya adalah Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang, hingga Allah masih meridhoi kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu mengikuti apa yang ia tinggalkan, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam hidup kita, maka insyaallah di yaumil akhir nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Dengan pengakuan itu insyaallah kita akan diberikan syafaat ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Bapak Ibu masih ingat pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas terkait mengenai bagaimana kita sebagai seorang muslim harus bisa membuktikan mengapa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mengakui bahwa Sang Pencipta alam semesta ini, yang Sang Pencipta kita, kehidupan ini adalah bernama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di situ kita sudah buktikan bagaimana cara kita. Karena hari ini banyak orang menuhankan Allah Subhanahu wa taala tapi ia tidak bisa membuktikan. Banyak hari ini hampir dikatakan 99% umat Islam di Indonesia itu beriman ataupun mengaku sebagai muslim hanya karena keturunan. Karena kakeknya, neneknya muslim, ya pun muslim. Tapi ketika ditanyakan mengapa engkau menjadi seorang muslim, bingung menjawabnya. Jangan-jangan di antara kita ada yang seperti itu, tidak bisa membuktikan mengapa ia milih Islam. Karena hari ini agama banyak, Bu. Hari ini banyak agama di dunia ini, khususnya di Indonesia. Yang resmi ada 6. Nah, maka tentu kita bertanya, mengapa kita mengatakan agama kita yang satu-satunya yang benar? Bahkan tidak sedikit mungkin di antara kaum muslimin yang mengatakan semua agama itu benar. Nah, ini bahaya sekali. Sangat berbahaya ketika ada orang mengatakan bahwa semua agama itu benar. Bahkan ia membuat pernyataan
kan pintu surga itu 7. Berarti masing-masing bisa dong lewat salah satunya. Ini keliru. Ini sesuatu yang menjebak. Nah, maka perlu kita harus mencari, harus bisa membuktikan agama manakah yang paling benar. Karena hari ini ketika kita bicara realita hari ini, umat Islam itu terpuruk. Iya Pak ya? Kita sepakat waktu itu kondisi umat Islam hari ini, kondisi itu berarti keadaan. Realita, fakta hari ini umat Islam di seluruh dunia itu terpuruk. Dia itu tidak maju, tertindas, tertinggal dibandingkan umat lain. Ini fakta. Tertindas hari ini. Palestina, Suria, Yaman, India, umat Islam di sana itu teraniaya. Tidak usah jauh-jauh kita, di negeri kita sendiri hari ini kita tertindas. Islam itu dianggap hanya sebagai agama yang mengatur hanya manusia dengan Tuhannya. Tapi dalam realita jangan pakai agama. Kondisi hari ini, keadaan kita, mohon maaf, kondisi hari ini harga-harga naik, penistaan agama di mana-mana. Ini sesuatu yang harus kita sikapi. Tidak boleh menutup mata ataupun telinga kita menyaksikan ini semua. Maka ini dikaitkan dengan agama. Kalau nggak dikaitkan agama, dengan apa kita kaitkan? Maka tidak lain faktor diantaranya hari inilah faktor akidah. Nah, bahkan diantara kita mungkin banyak yang mengatakan jangan-jangan Tuhan itu nggak ada. Jangan-jangan Tuhan itu memang nggak ada. Nah, itulah orang-orang ateis, orang-orang yang komunis, sosialis. Maka kita sudah buktikan di pertemuan yang lalu, kita sepakat bahwa Sang Pencipta itu ada. Ya Bu ya. Ya. Kita sepakat itu dulu. Kalau nggak sepakat, ini materi nggak lanjut dia. Karena materi ini adalah membuktikan nanti kita akan buktikan apa tujuan manusia sebenarnya di bumi ini. Nah, maka kalau sudah kita temukan bahwa yang Sang Pencipta atau Tuhan kita satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini materi ya kemungkinan jarang mungkin kita dapat, ini materi akidah. Selama ini kan kita didoktrin sama orang tua kita, Tuhan kita siapa? Allah, selesai. Jangan tanya lagi mengapa Allah. Nah, bahkan dalam agama lain itu semakin ia bertanya, maka dikatakan imannya semakin lemah. Nah, dalam kita Islam harus masuk akal agama itu. 3 syaratnya. Yang pertama sesuai fitrah manusia, yang kedua menenteramkan hati, yang ketiga masuk akal. Masuk akal nggak agama ini? Jangan-jangan nggak masuk akal. Jangan-jangan ketika kita di dalamnya nggak tentram hati kita. Maka perlu kita harus bisa dengan ketika tahu kita agama ini yang satu-satunya yang benar, maka inilah yang membuat kita hidup hari ini. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka kita sudah buktikan bahwa Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta, manusia, kehidupan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini artinya agama yang lain itu tidaklah benar menurut pandangan akal kita dulu. Lalu kemudian bagaimana kita membuktikan kebenarannya? Kita sudah buktikan juga bahwa tentu untuk menemukan siapa pencipta itu, karena pencipta itu ghaib. Ghaib itu berarti kan sesuatu yang tidak terlihat. Ia masa lalu, ia masa yang akan datang, sesuatu yang tersembunyi. Maka pencipta ini sesuatu yang tersembunyi. Tidak bisa kita gambarkan Sang Pencipta itu memiliki tangan, melihat, membuatnya tangan seperti tangan manusia, nggak bisa. Ghaib. Maka ghaib ini maka akal kita tidak mampu mencerna. Karena syarat berpikir itu 4. Masih ingat Bu ya? Manusia itu berpikir syaratnya 4. Kalau 4 ini nggak terpenuhi, manusia tidak akan bisa berpikir. Yang pertama ada otak yang sehat.
Yang kedua ada panca indera, ada mata, ada telinga. Yang ketiga ada fakta yang difikirkan, ada barang yang mau difikirkan itu. Yang ketiga ada maklumat sabiqah, yaitu informasi sebelumnya. Jika 4 ini enggak terpenuhi, kita enggak bisa berpikir. Contohnya seperti yang saya contohkan itu, apa hari ini yang terjadi di lampu merah Markoyan? Detik ini bisa kita pikirkan? Tidak bisa. Mengapa? Barangnya enggak terlihat. Kita katakan berapa jumlah motor atau mobil sekarang yang berhenti di lampu merah yang arah ke Kubang. Kita nggak bisa bayangkan, jangan 3. Tidak bisa kita tebak-tebak. Tidak bisa, saya 4, saya 5, nggak bisa. Karena nggak nampak dia. Nah, demikian juga. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu ya seperti ini, mukanya, wajah, rambutnya keriting, hidungnya mancung, tidak bisa. Tuhan itu perutnya besar, kepalanya botak, tidak bisa. Bagaimana kita membuat Tuhan itu sesuatu yang tidak terlihat? Maka disinilah kita butuh informasi. Manusia itu dia menunggu informasi itu. Tuhan itu memberikan informasi. Maka informasi itulah yang kita yakini adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kita juga berpikir, ini Al-Quran benar atau tidak? Asli atau bukan? Maka Al-Quran faktanya hari ini gimana? Berbahasa Arab dalamnya, ya Bu ya? Nah, kita buktikan berbahasa Arab ini yang buat siapa? Apakah orang Arab? Apakah memang Rasulullah SAW? Atau ini asli dari Sang Pencipta? Maka kita buktikan Al-Quran ini pasti berasal dari Sang Pencipta. Tidak mungkin dari orang Arab. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu walaupun faktanya berbahasa Arab, tidak ada satu tokoh pun yang bisa menyerupai atau menyamai Al-Quran. Bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 22 itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mislih. Allah mengatakan, kalau kalian masih ragu kepada apa yang saya turunkan kepada hambaku, maka datangkan satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Maka di masa itu, di masa Rasulullah SAW membawakan Al-Quran, tidak ada satu tokoh pun yang bisa menyamai Al-Quran. Maka ini menunjukkan Al-Quran bukan buatan orang Arab ataupun buatan Muhammad. Maka ini asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran ini akan terpelihara sampai hari kiamat. Ini pasti. Maka kalau kita bicara Al-Quran, mukjizat Nabi yang tidak pernah habis, yang tidak pernah hangus di antara 25 Nabi, hanyalah mukjizat Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Al-Quran. Nah, itu hebatnya Al-Quran. Nggak ada yang, kalau Nabi-Nabi itu ketika meninggal, maka mukjizatnya habis. Seperti Nabi Musa, tongkatnya nggak bisa diturunkan kepada anaknya, kepada keluarganya, nggak bisa. Tongkat itu ya hangus, selesai. Demikian juga Nabi Sulaiman punya mukjizat, bisa ia berkendara dengan angin. Nabi Sulaiman ini kan luar biasa. Dia kalau kemana-mana nggak perlu motor Bu, nggak perlu kuda, nggak perlu binatang, cukup angin aja. Angin itu tunduk kepadanya. Tapi hari ini ada nggak manusia yang bisa terbang angin? Nggak ada. Harus pakai pesawat. Nah, tapi Rasul mukjizat terbesarnya apa? Al-Quran. Ini tidak akan habis, tidak akan hilang sampai dunia kiamat. Ini Allah jamin dalam Al-Quran. Bapak Ibu jamaah berbahagia, oleh karena itu sudah kita jelaskan, sudah kita buktikan bahwa Al-Quran ini satu-satunya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di Al-Quran itulah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa dialah pencipta. Innani anallah. Allah mengatakan, sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. Fa'budani, maka sembahlah aku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Wa aqimis shalah li dzikri, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Disinilah kita menemukan bahwa pencipta itu bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu maka dia tidak hanya dibaca, dihafal, diperlombakan, tapi dia sesungguhnya adalah pedoman, petunjuk apa-apa yang
kita lakukan di muka bumi ini petunjuk pedoman. Maka di situ kita melihat Allah Subhanahu wa taala itulah sang pencipta. Jelas Pak ya? Jelas. Inilah cara kita membuktikan kebenaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta atau sang kholik atau Tuhan alam semesta. Maka ini artinya agama-agama lain mohon maaf, maka itu menurut pandangan Islam tidaklah sesuatu yang kita bisa yakini. Maka Allah memberikan proteksi, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanya satu, itu Islam. Lalu kemudian Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, setelah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Akan begitu ya. Sudah tahu Tuhan itu Allah, pencipta itu Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas, sudah yakin kita. Maka yakin itu juga tidak hanya di mulut, tapi dia harus sampai kepada qalbun kita. Maka kalau Al-Hasan mendefinisikan iman itu, al-imanu laisal mutahalli wala bitamanni. Iman itu bukan kata-kata yang manis, bukan juga angan-angan. Tidak hanya kita, Tuhan saya Allah, pokoknya kita pandai dengan bahasa-bahasa kita bahwa kita sudah betul-betul yakin. Tapi iman itu innal imana ma qara'a fi qalbi wa sadaqa fil amali. Jadi iman itu apa? Iman itu adalah yang tertanam di hati, di qalbun, wa sadaqa fil amali, dan dijalankan dengan perbuatan. Jadi banyak orang Islam tapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Nah ini berarti belum sesungguhnya ia beriman. Karena iman itu seperangkat dia beriman, lalu konsekuensinya dengan menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, maka perlu kita ketahui pada kesempatan ini, setelah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, lalu apa yang kita lakukan? Nah, ibaratnya seperti kemarin di pertemuan 2 minggu yang lalu itu, kita mencoba, ada seorang pemuda dari desa dibawa ke kota. Maka kita berikan simulasi kan. Kemudian ketika ia melihat sesuatu, ia tertarik, lalu muncul nafsunya, lalu berpikirlah ia bagaimana cara meraihnya. Nah, maka seperti itulah kira-kira kita dari surga Allah turunkan ke bumi, lalu kita ngapain? Nah, ini perlu, apa tujuan kita sebenarnya di muka bumi ini? Coba Bu, renungkan dulu masing-masing dengan akal kita. Sebenarnya yang saya cari ini apa? Sebenarnya yang saya cari selama ini apa? Sudah berusia 40 tahun, berusia 30 tahun, berusia 60 tahun. Sebenarnya tujuan hidup ini apa sebenarnya? Nah, ini perlu, sangat perlu. Karena banyak hari ini yang kehilangan arah tujuan. Dia nggak tahu kemana. Seperti naik motor, naik mobil, jalan aja tapi nggak tahu kemana. Sampai enggak? Enggak sampai. Ini hati-hati kita. Jangan-jangan kita kehilangan arah. Maka oleh karena itu keterpurukan Islam hari ini karena kehilangan arah. Harusnya kita lurusnya belok kita. Harusnya belok kanan, belok kiri. Lurus. Maka di sini perlu kita tahu apa tujuan, apa misi kehidupan kita. Militer ketika mereka ditugaskan ada misi. Saya punya lumayan banyak kawan yang militer, tentara. Jadi mereka itu kadang ditugaskan. Saya lagi tugas luar kota dinas, itu ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Itu misinya beda-beda. Ada yang menjaga perbatasan. Nah, itu tugas mereka. Habis 3 bulan selesai. Itu misi. Nah, kita apa? Apa misi kita? Allah lahirkan kita. Allah lahirkan kita ke bumi ini bertahan hari ini. Apa sih tujuan kita? Jangan-jangan salah tujuan kita. Ini perlu. Nah, untuk menjawab ini, apakah akal manusia mampu? Gak akal. Manusia tidak akan mampu menemukan tujuan hidup dia dengan akal dia. Maka hari ini banyak orang mengakal-akali. Tujuan hidup dia akal-akali sesuai kehendak dia. Ada yang bangun tidur terus, habis dia tidur, makan, mandi, tidur lagi.
Ada yang bangun tidur kerja saja, pulang sore, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore maghrib. Itu rutin terus selama 20 tahun. Nah, ada yang dia bangun tidur, apa pakaian dia keluar itu aja pakaian dia. Pokoknya dia itu bebas, free. Nah, ini hari ini apa tujuan hidup kita sebenarnya? Nah, maka untuk menjawab ini kita butuh dalil. Maka dalam Islam itu kan ada namanya dalil akli, yang kedua dalil nakli. Akli itu adalah dengan akal, yang kedua nakli dengan dalil, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, maka ini karena ini goib mengenai tujuan, karena kita kan ciptaan Allah, kita kan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita produk, kita hasil karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita manusia, jadilah kita seorang manusia yang lemah, terbatas kemampuannya, maka tentu ia butuh tujuan, itu butuh petunjuk, butuh pedoman. Tidak bisa ia dengan cara dia sendiri, dengan kreatif dia sendiri, butuh namanya pedoman. Maka pedoman itu bernama Al-Quran. Nah, ini maka di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaannya, dengan kebesarannya, ia memberikan kepada kita, ini loh petunjuk kalian. Maka kalau kita buka Al-Quran, ini ayat yang familiar, tapi mungkin kita tidak sampai berpikir ke sana. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menjelaskan tujuan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kita illa liya'budun, kecuali adalah beribadah kepadaku. Itu Pak ya. Jadi tujuan hidup manusia itu beribadah. Nah, beribadah hari ini banyak orang yang menyempitkannya. Ibadah pemahamannya tidak bisa kita sempitkan, karena ibadah ini banyak menafsirkan dengan tafsiran dia sendiri. Ibadah ini adalah seperti sholat, zikir, baca Al-Quran, zakat, haji, puasa, itu. Maka yang lainnya itu bukan tujuan, berarti bebas. Banyak ada begitu. Bahkan ada yang berpikir juga dia hanya sholat saja. Masalah cari nafkah itu seolah-olah itu bukan tujuan. Biarin aja istri nggak makan-makan, anak nggak usah diurus. Ini juga keliru. Nah, maka untuk menjawab ini, di dalam kitab Al-Muhit yang ditulis oleh Imam Fairuz Abadi, dia mengatakan bahwa ibadah itu artinya adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara bahasa, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, maka di dalam kitab Dirasa fil Islam yang ditulis oleh Muhammad Hussein Abadi, ia mengatakan tujuan manusia itu hidup. Dalam menafsirkan ayat yang tadi itu terdapat dua tujuan. Yang pertama tujuan khusus, yang kedua tujuan umum. Nah, khususnya itu beliau mengatakan adalah bahwa menafsirkan wa ma khalaqatul jinna wal insa ini, beliau menafsirkan bahwa tujuan khusus itu mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dalam aspek apa? Salat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, sedekah, itu menurut dalam tujuan khusus, berarti diatur, itu ibadah. Maka yang kita lakukan tadi itu subuh itu ibadah. Kita sudah melaksanakan salah satu tujuan. Nah, ini tujuan khusus. Tapi ada satu tujuan umum yang hari ini banyak kaum muslimin yang tidak bisa dikatakan tidak memahaminya. Nah, apa tujuan umumnya? Beliau mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan tujuan itu apa? Mengikatkan diri kepada hukum-hukum atau syariat-syariat Allah. Mengikatkan diri kita atau terikat kepada hukum syarak, kepada syariat-syariat atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Nah, artinya apa? Maka makna daripada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa ya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali mengabdi. Mengabdi itu artinya apa? Kalau kita ada nama Abdullah, nah itu artinya apa? Hamba Allah, berarti menghamba. Mengabdi itu berarti tidak hanya dalam perkara aspek ibadah, tapi mulai dari bangun tidur. Kita bangun tidur tadi, ada yang bangun jam 3, ada yang bangun jam 4, ada yang bangun setengah 5. Kemudian aktivitasnya setelah bangun, mungkin mulai dia mandi, mulai dia beraktivitas sampai nanti malam lagi tidur. Maka aktivitas itu, perbuatan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Itu tujuan. Nah, itu artinya tujuan itu tidak hanya bersolat, tapi apapun yang kita lakukan, jalannya itu, caranya itu harus sesuai aturan Islam. Maka tujuan manusia itu tidak hanya sholat, bekerja juga termasuk tujuan, tapi caranya ini, syariatnya ini harus sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maka kalau orang mengatakan Islam itu nggak usah kaya kali, kita harus zuhud, kita harus ini, tidak. Silakan yang kaya, tapi pastikan berbicara mengenai harta itu dari mana engkau dapatkan, untuk apa dibelanjakan, diatur. Maka kan dalam hadis itu kan ada hadis familiar, tidak bergeser kaki seorang hamba kecuali ia ditanya beberapa perkara, di antaranya masalah harta. Dari mana ia dapatkan, kemudian kemana ia belanjakan, diatur. Nah, apapun yang kita lakukan sesuai dengan syariat Islam, itulah tujuan umum. Artinya mulai dari urusan pribadi sampai urusan negara haruslah diatur dengan Islam. Itu tujuan. Maka hari ini banyak orang yang tidak mengambil tujuan ini. Dia sholat tahajud, sholat duha, baca Al-Quran, hafiz Quran, tapi perkara dalam kehidupan, berekonomi, bermasyarakat, berbudaya, mengambil pemahaman-pemahaman yang tidak bersumber dari Islam, yang tidak berasal dari apa yang Allah perintahkan. Mereka mengambil pemahaman barat. Adalah namanya sekularisme, ada liberal, ada kapitalisme, ada demokrasi dan pemerintahan. Hukum itu yang buat hanya manusia. Demokrasi kan begitu. Berdaulat itu adalah rakyat kepada apa yang mereka wakilkan di parlemen, para DPR, melegis hukum, membuat aturan yang mereka godok sendiri, baru aturan ini dilemparkan kepada masyarakat. Seperti hari ini. Seperti hari ini. Bentar lagi kalau ngisi bensin harus pakai aplikasi. Siap-siap Bu ya. Pastikan besok ngisi paket ada. Error nanti jadi ngisi pertama kan. Sekarang serba diatur. Kita ini hari ini. Ini fakta. Sebentar lagi katanya akan dimulai Juli ini. Diatur. Mereka yang buat aturan. Apalagi ya katanya juga Pertalite juga yang dipilih harus pakai aplikasi. Kalau nggak ada paket gimana ngisi? Ini adalah wacana hari ini. Nah, harga-harga juga harus diatur oleh mereka. Maka ini yang harusnya diatur sesuai dengan Islam. Ini ya fakta hari ini. Maka tujuan manusia harus dikembalikan kepada Allah. Manusia tidak berhak membuat tujuan hidup sendiri. Harus selalu sejalan, seiringan, berdampingan. Tidak boleh melewati garis yang sudah Allah buat. Tidak boleh menyimpang ke kiri ke kanan. Ketika Allah katakan lurus, ya lurus. Maka Islam ini praktis dia sebenarnya. Tidak perlu kita berteori bereksperimen sendiri. Kalau perkara-perkara akidah, perkara-perkara syariat,
Tapi perkara-perkara yang sifatnya teknologi, nah itu diserahkan kepada manusia. Matematik misalnya, kedokteran, temuan-temuan. Tapi perkara-perkara pandangan hidup itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, maka oleh karena itu harus kita pahami ketika tadi kita punya judul apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini, maka tujuan hidup kita adalah mengabdi. Mengabdi itu harus totalitas. Totalitas, enggak separuh-separuh, enggak sebagian-sebagian, tapi totalitas, menyeluruh. Ibaratnya kita kalau mau mandi, ya semua harus basah gitu. Enggak boleh hanya kepala aja, enggak boleh tangan sama kaki aja. Harus masuk semuanya. Itu Islam. Maka Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah verse 8 yang sering saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, kalau kamu sudah mengaku muslim, kata Allah, kalau kamu sudah menjadi seorang muslim, mengakui Islam agama yang satu-satunya yang benar, udakhulu fis-silmi kaffah, maka masuklah kepada syariat-syariatnya secara kafah. Apa arti kafah? Menyeluruh. Nah, menyeluruh, bukan sebagian-sebagian. Maka ini hati-hati. Maka harusnya ketika ini dihadiri oleh kaum muslimin, insya Allah Islam bangkit, Pak. Bangkit kita. Bangkit, Islam akan maju seperti 13 abad yang lalu. Nah, Islam itu menguasai 2/3 dunia. Nah, bayangkan, itu pernah terjadi, Pak. Selama 13 abad yang lalu, Islam itu negara adidaya, negara yang disegani oleh umat-umat lain, seperti waktu itu Inggris tunduk kepada kita umat Islam, daulah Islam di masa itu. Tapi hari ini kita yang di bawah mereka ngekor. Sekarang kan hampir dikatakan negara-negara negeri-negeri Muslim yang hari ini Muslim masih ada di berbagai negara, itu kan ngekor kepada Amerika hari ini. Apa yang maju di Eropa ngikut kiblatnya ke sana. Karena hari ini kita kehilangan sosok-sosok negara-negara yang hari ini menjalankan syariat Islam. Maka oleh karena itu kembali Al-Fakir sampaikan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah mengabdi kepadanya dengan totalitas. Baik, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Jika ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan ceramah kepada kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada para jemaah, dipersilakan. Kepada Pak Dasman, silakan. Assalamualaikum. Tadi kata Ustaz, kita umat muslim ini dalam keadaan terpuruk, tapi kok tak ada ya para ulama, kiai, pamannya dia duduk bersama untuk menyatukan umat muslim ini. Padahal yang lebih tahu, yang lebih mengerti itu kan kiai, para ustaz, para semuanya. Tapi kok tak pernah dia duduk bersama, disatukan lagi. Ustaz itulah yang mengendalikan. Kok kayak kapal tuh nggak ada nakoda kita nih. Iya, baik, Suronta. Iya, baik Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, betul sekali ya. Melihat hari ini kondisi umat Islam itu kan terpuruk, rusak di segala bidang. Ekonomi ribawi, Pak. Islam utang ke luar negeri itu kan sudah di angka sekarang sudah hampir 7.000 triliun. Itu kan utangnya ke luar negeri, negara-negara kaya kan. Amerika, Cina. Nah, itu kan utangnya tentu bukan syariat kan? Mungkin tidak syariah utangnya kan? Tidak mungkin kan? Pasti ribawi. Pasti yang ketika dikembalikan ada berlebih gitu ya. Nah, ini kita di dalamnya loh, dalam sebuah negara Muslim. Artinya di dalam ini Muslim hampir di angka 80% Islam. Bahkan penduduk terbesar di dunia, tapi akad yang dipakai akad ribawi. Nah, ini terpuruk.
budaya hari ini bebas di mana-mana. Semua bidang rusak. Nah, lalu kemudian mana ulama? Bukankah ulama itu adalah pewaris Nabi? Betul. Sangat betul sekali bahwa para ulama itu adalah pewaris Nabi. Nah, tapi fakta hari ini, para ulama kita hari ini, ya kita lihat sendiri mengapa mereka tidak mau duduk bersama. Nah, maka kalau kita katakan itu mereka tidak mau, itu sebenarnya mereka pernah duduk bersama. Jadi di Paskah ini kita buka sejarah ya, kita buka sejarah sedikit ya sekitar ini. Nah, dulu Islam itu dari Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, maka disitulah dimulai perhitungan 1 Hijriah. Situlah mulai berdiri yang bernama Daulah Islamiyah, negara Islam pertama di dunia di masa itu. Ya, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah berdiri 1 Hijriah. Nah, di situ kita harus buka sejarah bahwa itu negara Islam waktu itu karena Rasul masih hidup, maka yang menjadi pemimpin ataupun kalau sekarang mungkin presidennya adalah Rasulullah Muhammad SAW, menjadi kepala negara. Nah, beliau memimpin kurang lebih 10 tahun. Lalu kemudian setelah Rasul meninggal digantikan oleh sahabat yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin. Kita kenal dengan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu terus bergeser sampai nanti setelah itu ada namanya masa Daulah Umayyah. Ini cukup lama. Kemudian berubah lagi, bergeser lagi nama Daulah Abbasiyah. Kemudian bergeser lagi sampai ke Turki bernama Daulah Utsmaniyah. Maka terakhir di tanggal 3 Maret 1924 Masehi atau 28 Rajab 1342 Hijriah, negara Islam yang tadi berdiri itu hancur, roboh. Waktu itu dipimpin oleh khalifah yang bernama Khalifah Abdul Hamid ya. Abdul Majid II terakhir. Itu nggak ada lagi. Siapa yang menghancurkan? Siapa lagi? Itu 2 aspek, ada dari internal dari negara sendiri, yang kedua dari eksternal. Internal itu apa? Ada para susupan daripada negara barat masuk ke negara daulah, kemudian dia membuat provokasi di situ, mempengaruhi, maka hancur. Maka datanglah Inggris, maka nggak ada lagi khalifah, nggak ada lagi pemimpin ya. Kemudian syariat Islam itu yang dulu kafah dia, maka itu diganti dengan peradaban barat. Maka di Turki waktu itu yang menghancurkannya bernama Mustafa Kemal Atatürk. Ini penghancur umat Islam. Dialah yang menghancurkan negara Islam itu ya, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Dia ini adalah mata-mata dari Inggris. Dia darahnya darah Yahudi. Ialah yang menghancurkan mengganti azan dengan azan Turki. Dulu begitu, parahnya Bu. Azan dulu di Turki setelah Islam itu nggak ada lagi, azan diganti bahasa Turki. Perempuannya berkerudung jilbab itu dibuat pakaiannya you can see. Ini hari ini, pakaian hari ini kan begitu kan, diganti. Anak-anak yang di pesantren itu dibubarkan menjadi kurikulum barat, berganti. Negara-negara Islam itu waktu itu banyak. Ada wilayah-wilayahnya, ada Madinah, ada Yaman, ada Afrika, maka dimerdekakan, dipisah. Maka hari ini ada negara Arab Saudi, ada negara Yaman, ada negara Palestina, dipisah. Dulu menyatu itu. Nah, mengapa pertanyaannya tadi, mengapa bisa hancur? Maka ini terbukti. Maka dari sini kita bisa melihat karena negara hari ini kan disekat-sekat. Maka ada namanya mereka buat Barat ini membuat sebuah pemahaman dari mereka bernama nasionalisme, patriotisme. Ini hari ini disekat-sekat. Nah, di sini ada ulama-ulama. Apakah mereka setelah hancur mereka nggak ada ngumpul? Mereka ngumpul. Waktu itu mereka berkumpul di Mesir. Berkumpullah seluruh ulama dari Nusantara, termasuk dari dari tokoh dari Serikat Islam saya lupa namanya, Cokro Minoto ya. Nah, dia diutus ke sana. Haji Agus Salim diutus ke sana.
untuk memusyawarahkan ini kita jadikan lagi negara ini. Tapi ternyata karena Barat kuat, Inggris kan yang menghancurkan, mereka menyusupkanlah di situ ulama yang mereka buat boneka. Maka ini nggak jadi, pertemuan ini bubar. Maka hari ini ya kita harus akui hari ini yang berkuasa hari ini negara Barat. Nah mereka itu hebatnya, ketika mereka sudah merdekakan ini negara seperti Indonesia merdeka, maka negara-negara yang merdeka hari ini, coba kita lihat Pak tanggal, itu rata-rata merdeka pasti di angka lewat dari 1924. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Malaysia itu pun di angka 40-an. Yaman juga di angka 30. Itu nggak ada itu di angka merdeka 1920. Pasti di lewat 24. Karena itu negara yang dimerdekakan siapa? Sama Inggris. Karena waktu itu Inggris adalah negara adik kuasa. Kalau sekarang kan Amerika sama Cina hari ini kan, sama Rusia yang hari ini juga naik daun kan. Tapi dulu Inggris yang berkuasa. Inggris, Perancis. Kalau Amerika belum nampak mereka. Nah, maka ketika mereka meninggalkan ini negara, mereka menitipkan boneka. Ulama itu kan sebagian boneka yang mereka sisipkan. Mereka bayar. Awalnya mereka sekolahkan beasiswa ke luar negeri, ke Amerika, ke Inggris. Nah, di pendidikan itulah mereka tancapkan pemikiran, pemahaman. Yang pertama pemahamannya apa? Sekularisme, liberalisme, patriotisme, nasionalisme. Ini hari ini. Maka ulama-ulama kita hari ini, sebahagian di antara mereka ada yang mereka terpapar serangan-serangan Barat, tapi nggak disadari. Nah, maka bagaimana kita melihat hari ini? Apakah mereka nggak pernah duduk mereka? Tapi terjadi perang argumen di antara mereka karena pemahaman tadi udah masuk. Pemahaman tadi. Nah, lalu kemudian apakah ada negara hari ini ulama yang menyeru? Ada. Maka hari ini kita kan Allah perintahkan tuh untuk kita ini berkelompok. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Maka hendaklah ada sekelompok di antara kalian, diperintahkan. Nah, ada ulama hari ini. Nah, ulama itu siapa? Nah, maka di sinilah perlu kita melihat mereka itu tidak bisa kita pandang sekarang. Harus ada namanya pemahaman, pengkajian, ikut thalabul ilmu. Maka situlah didiskusikan. Kalau mungkin di sini tidak bisa kita lihat ini ulamanya betul enggak? Kan hari ini ulama kan banyak, Pak. Tapi bahasanya kadang memecah, memancing stigma negatif di kalangan kaum muslimin. Nah, seperti hari ini kemarin kan. Nah, sejak kapan rendang punya agama? Itu kan memancing itu. Sejak kapan agama punya agama? Ini ngomong ulama loh kan. Nah, ada yang mengatakan Islam itu harus toleran. Oh ini semakin dia ketika dia beragama semakin dalam itu dikatakan radikal. Ini ngomong ulama juga. Nah ini ada yang kita anggap ulama tapi dia itu dipersekusi oleh ulama lain. Ini hari ini. Maka untuk mendudukkan ini perlu kita pengkajian khusus. Nah, maka hari ini karena kita diserang Barat, kita ada domba. Ada domba. Maka inilah kalau katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, jangan cerai-berai. Tapi hari ini kita cerai-berai. Nah, maka dalam hal ini kelemahannya tadi itu, kita hari ini dicengkram oleh negara Barat. Kita ada domba, ada boneka-boneka mereka utus, bisa berbentuk ulama, bisa berbentuk pejabat, bisa berbentuk konglomerat ataupun para pengusaha. Ini hari ini. Maka untuk mendapatkan informasi ini perlu hadir di majelis ilmu rutin, akan sampai pembahasan ini nanti ke sana. Kalau sekarang ini yang perlu kita pahami, hari ini rusak, solusinya adalah kembali kepada syariat Islam. Nah, bagaimana supaya dapat maklumat ini? Perlu duduk di majelis ilmu. Tidak hanya satu pertemuan lalu menyimpulkan sendiri, karena berbahaya. Karena hari ini mereka juga menyerang kita tadi, menyerang pemahaman-pemahaman. Nah, dulu namanya ekstrim, sekarang sudah moderasi. Ini bahasa-bahasa yang mereka serang. Kalau ada orang, karena kita ada orang yang semakin taat, radikal. Ada yang jenggotnya makin ini, teroris. Jenggot ini syariat Islam kan? Tapi dulu kan dibilang itu teroris kan? Coba klik Pak di Google, teroris itu yang muncul
itulah orang-orang yang pakai jubah, oke? Nah, itu serangan-serangan mereka tuh. Sehingga ada orang ketika nampak berjenggot, ini teroris. Nah, itu cara-cara mereka tuh. Kalau ada orang pakai cadar, pakai baju, diejek, ini dari mana itu? Nah, maka ini yang hari ini juga kita lepas dari hari ini Idul Adha kan hari ini perbedaan pendapat juga di kalangan muslimin kan. Ada yang lebaran nanti hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Pecah hari ini. Kenapa pecah? Ya tadi, karena kita nggak ada pemimpin, Pak. Islam nggak ada pemimpin yang menyatukan ini, nggak ada. Tapi ketika ada pemimpin yang bernama khalifah, ia akan menyatukan. Dimanapun berada ikut. Tapi hari ini kita pecah. Maka menyikapi ini kita harus butuh dalil yang kuat. Dalil yang kuat. Mana yang paling kuat itu yang kita ikuti. Demikian, mudah-mudahan terjawab. Jadi jawabannya itu ulama ngumpul, Pak. Maka carilah ulama-ulama yang hanif, yang lurus pemahamannya, yang betul mereka itu memperjuangkan syariat Islam. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu apa? Ya da'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang dua ini. Mengajak kepada ma'ruf, kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini ciri-cirinya. Kalau mereka ini tidak mencegah, tidak mengajak, ini bukan para ulama. Kalau mereka hanya memantik-mantik supaya panas, ini bukan ulama nih. Karena aktivitasnya ini. Ya da'una ila khair, mengajak kepada Islam, ya, kemudian ke ma'ruf, kebaikan, lalu wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Inilah ulama yang hanif itu. Tapi ketika mereka tidak keluar dari sini, maka dipertanyakan, jangan-jangan dia boneka, jangan-jangan dia ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh Barat. Mereka pantau dari jauh kan, ini pion-pion mereka utus ke sini untuk menghancurkan kita. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.